DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lakukan sidang paripurna dalam memperingati hari jadi ke-21 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Sabtu 20 November 2021 bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat ini juga dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, staf ahli bidang ekonomi pembangunan Kementerian Dalam Negeri Hamdani, unsur Forkopimda, mantan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hudar Nirani dan Wakil Gubernur Samsudin Basari, mantan anggota DPRD dan seluruh pejuang Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-21 memiliki tema menuju bubble sehat, mandiri, dan berdaya saing dalam perekonomian. Bangka Belitung pulaunya indah mempesona, objek wisata ada di mana. Selanjutnya acara pembukaan dan sambutan rapat paripurna yang akan dipimpin oleh pimpinan rapat kepada yang terhormat Bapak Herman Suhadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di Bukit Maras duduk bersila, beralas daun berkayu patah, memandang negeri nun jauh di bawah, tampak indah, namun mulai berubah tanpa kalah dan menyerah. Bumi dikeruk terus digali, hasil ke pusat atau keluar negeri. Tak tersisa buat negeri, royalti pun hanya janji. Rasa syukur alhamdulillah 21 tahun usia negeri sudah. Ridho Allah yang kita minta untuk palu tanda rapat paripurna dibuka. DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang memiliki kedudukan sama dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah melalui kewenangan tugas dan fungsi Dewan membawa Provinsi Bangka Belitung menjadi terus bergerak maju. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi mengapresiasi capaian kerja dan prestasi yang telah berhasil ditorehkan oleh Gubernur bersama pemerintah daerah. Pada pagi hari ini kita berkhidmat dalam majelis paripurna yang mulia, melaksanakan amanah pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2003 tentang Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta pasal 2 ayat 2 Peraturan Gubernur nomor 58 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksana Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2003 tentang Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menyatakan apabila tanggal 21 November bertepatan jatuh pada hari libur semiring hari besar, maka pelaksanaan puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Bangka Belitung disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Untuk itulah rapat paripurna kita dilaksanakan hari ini dan selanjutnya perayaan dan kegiatan lainnya dilaksanakan dipusatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung pada hari Senin tanggal 7 November 2021 yang akan datang. Saudaraku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kami di Lembaga Legislatif adalah mitra sejajar pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal mengoptimalkan langkah-langkah pencapaian keberhasilan provinsi ini melalui kewenangan, tugas, dan fungsi Dewan. Kami ingin memastikan bahwa negeri ini akan terus bergerak maju sekaligus sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kita mesti bersama-sama membangun negeri ini, memikirkan hak dan martabat kita sebagai orang Melayu, sebagai orang kepulauan yang sangat mengidamkan marwah Melayu menjadi lebih berharga, dan potensi negeri kepulauan kita benar-benar dapat berdaya.
Herman Suhadi meyakini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi provinsi yang hebat dan sejahtera. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan pendapatan daerah yang mana ikut menjadi salah satu daerah penyumbang devisa terbesar negara melalui pengelolaan hasil tambang timah. Untuk itu, pemerintah daerah mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat melalui permintaan kenaikan royalti dari PT Timah untuk pemerintah daerah. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didorong keinginan luhur rakyat Bangka Belitung, perjuangan yang panjang dari generasi ke generasi untuk membentuk Provinsi Bangka Belitung telah sampai saat bahagia pada tanggal 21 November tahun 2000, yakni dengan ketok palu sidang paripurna DPR RI mengesahkan persetujuan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya diundangkan pada tanggal 4 Desember menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 dan berlaku efektif tanggal 9 Februari tahun 2001 dengan diresmikannya Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dirgahayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bumi serpun sebalai yang aman, damai dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pangkal Pinang, 21 November 2021. Gubernur Erzaldi Rosman mengungkapkan kinerja pemerintah daerah terus menorehkan pencapaian dan prestasi yang cukup membanggakan, meski sempat terpuruk karena dilanda oleh pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kesejahteraan, perekonomian daerah, dan menurunnya persentase angka kemiskinan pada periode Maret 2021 menjadi peringkat keempat terendah setelah Bali, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selama 1,5 tahun di tempat pandemi ini kondisi perekonomian Bangka Belitung mulai menunjukkan geliat pertumbuhan yang sangat signifikan. Bergerak sektor-sektor unggulan daerah dan hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif, menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan 3 tahun 2021 sebagai provinsi yang mengalami pertumbuhan tertinggi di Sumatera. Dan alhamdulillah berada di posisi 5 besar dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan angka 6,11%. Tentunya ini atas kerja sama kita semua, dan dari sisi pengeluaran komponen ekspor luar negeri juga mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Hal ini didorong oleh menguatnya harga komoditas unggulan seperti timah, CPO, lada, karet, dan sektor perikanan kita. Dan alhamdulillah kalau misalnya biasa-biasanya antara sumbangan sektor ke PDRB kita dulu selalu dikuasai oleh pertambangan, sekarang pertambangan masih berkutik di persentase 21 atau 22, sekarang sudah diikuti persentase komoditi yang mempengaruhi PDRB kita, yaitu pertanian, perikanan, dan kehutanan sudah mencapai angka 21%. Jadi jaraknya dengan pertambangan ini tinggal 1 digit saja. Artinya apa? Transformasi mining dan tourism kita ini insya Allah akan terus berjalan sekalipun kondisi pariwisata kita masih terpuruk karena pandemi ini. Tapi saya sangat yakin dan percaya di tahun 2017 angka kunjungan itu kalau tidak salah kurang lebih sekitar 200.000. Di saat pandemi mulai itu sudah mencapai angka kurang lebih sekitar 800.000 dengan kondisi kunjungan wisata luar negeri banyak ke Belitung itu kurang lebih sekitar 200 ribuan, dan pada saat pandemi ini merosot total tinggal 100.000, dan sekarang sudah mulai beranjak lagi. Itu terbukti dengan sudah mulai banyaknya kunjungan baik dilakukan melalui darat, melalui pelabuhan di Sumatera maupun dengan pesawat udara. Selain itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP yang keempat kalinya secara berturut-turut, termasuk berhasil mempertahankan predikat reformasi birokrasi dengan kategori B dan menempati peringkat ke-6 sebagai provinsi terbaik di Indonesia dalam kategori perencanaan pembangunan. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamdani mengapresiasi DPRD dan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pencapaian prestasi dan kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menteri Dalam Negeri
sangat apresiasi, sangat mendorong bagaimana inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh kepala daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemajuan daerah. Di tengah-tengah tentunya adanya keterbatasan, adanya kendala. Satu hal yang tadi dari yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, di dalam hal indikator makroekonomi, Provinsi Bangka Belitung bisa mencapai prestasi tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun sekaligus diikuti oleh 3 indikator makro lainnya. Yang pertama adalah tingkat pengangguran yang rendah. Kemudian juga angka kemiskinan yang rendah. Barangkali agak sulit menemukan warga atau miskin di Bangka Belitung kalau dari indikator makroekonomi. Yang ketiga berkaitan dengan Gini rasio, artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Barangkali kesempatan ini kita berikan apresiasi kepada Bapak Gubernur dan jajarannya. Sebagai simbol pembuka serangkaian acara dan peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-21, dilakukan pemotongan nasi tumpeng oleh Ketua DPRD Bangka Belitung Herman Suhadi yang diberikan kepada mantan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hudar Nirani. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penayangan video mengenai sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat sedang menyelenggarakan apel bersama di Lapangan Merdeka, Pangkal Pinang. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya acara tambahan. Mari bersama-sama kita menyaksikan penayangan sekilas video pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat apel akbar di Lapangan Merdeka Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan dan hadiah kepada masyarakat yang telah berprestasi dan berhasil dalam inovasi teknologi tepat guna Pos Yantek berprestasi, serta desa penerima pendapatan daerah tertinggi seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dulu mate kita kalau masalah loyalty, insya Allah tadi juga secara khusus Pak Staf Ahli Pak Dr. Hamdani menyampaikan, Pak, ini sedang diadakan rapat penyusunan undang-undang
keuangan daerah di Komisi 11 yang berkenaan dengan salah satunya juga royalti ini. Bisa nanti kita disarankan untuk ke DPR juga. Ya, mudah-mudahan saran beliau akan kita ikuti, ya. Bangka Belitung ini provinsi kepulauan yang mempunyai geografis yang berbeda dengan daratan. Kita dari Pangkal Pinang mau ke Belitung, kalau nggak naik kapal laut ya kita mesti naik pesawat udara kan, dalam artian mobilisasi masyarakat kita di dalam provinsi ini juga sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan anggaran yang cukup besar untuk membangun provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari ratusan pulau ini. Oleh karena itu salah satu sumber yang kami yakin dan percaya bisa untuk membantu anggaran pembangunan itu yaitu sebenarnya dari royalti hasil jelasnya dari timah itu, dari hasil timah itu.